Oke, izin teman-teman kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Salam. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman Begini kusum bijahalatin dah. wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Oke, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihim wa awanihi wa ansurihim ila yaumiddini amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa meneruskan indikasi bahwa kita itu orang beriman dan indikasi bahwa kita itu orang bertakwa, yaitu senantiasa menjadikan diri kita orang-orang yang berilmu, ya kan? Orang yang berilmu, orang-orang yang senantiasa mendekat kepada keilmuan, kemudian memantaskan diri dengan berbagai macam disiplin keilmuan. Wabil khusus karena kita di prodi S2, maka kita coba mendalami tentang satu keilmuan yaitu tentang asesmen pembelajaran, begitu ya. Teman-teman semuanya yang jauh di sana begitu ya, jauh di sana di Kabupaten Kayong Utara begitu ya. Eh, Kayong Utara tuh nama apa ya? Nama suku, nama bermuara. Kabupaten, Pak. Ya, tahu kabupaten maksud saya diambil dari apa? Dari tokoh, dari istilah apa dia? Kayong itu. Pecahan dari Kabupaten Ketapang sebelah Ya. utara. Jadi Kayong Utara. Kayangan, negara Kayangan gitu. Oh, Kayong itu dari kata kayangan. Iya, tapi sebelah Itu utara. valid, valid nggak informasinya itu? Oh, nggak valid juga sih. Ya itu PR ya, PR ya. Iya. Teman-teman harus cari kata asal usul Kayong itu dari mana gitu. Replika, apakah dia replika sosok apa individual yang bersejarah, sosok pahlawan, atau dia semacam filosofi kehidupan begitu kan, atau dia satu topografi tanah yang mungkin dia adanya paling ujung begitu kan, makanya dinamakan utara mungkin karena paling ujung dari pulau tersebut begitu. Penting itu ya. Pak Hadir itu tugas utama itu. Nanti nggak dapat nilai A kalau nggak selesai itu urusan. Siap. Oke ya, jadi teman-teman, insya Allah kita fiksasi jadwal kita di hari Sabtu siang ini ya, berarti ya teman-teman ya. Iya Pak, Oke, Apa? kita beda jam nggak antara Jakarta sama Kayong Utara? tidak Pak. Jam Masih sama Pak, Jakarta dengan Kayung Pak. masih menggunakan WIB berarti WIB. Iya WIB Pak. WIB. WIB masih ya, masih masih sama jam-jam sholat, jam semuanya masih sama ya. Iya sama Pak. Oke, oke, oke. Tapi jam notifikasi gaji beda kayaknya kan? Ah itu beda. Gitu ya, teman-teman. Oke semuanya ya. Oke, kita hari ini akan bicara. Saya kasih prolog ya, kasih prolog nanti tentang harusnya kita sudah masuk di pekan keempat ya, tema keempat ya. Tapi nggak apa-apa, kita mundur sedikit. So, mulai pekan depan kita coba rutinkan lagi. Dan kita sepakati kalau ada tanggal merah siangnya atau sorenya atau malamnya, mohon nanti kita sepakati penggantian waktunya atau diakumulasi pertemuannya, begitu ya. Diakumulasi pertemuannya biar maksimal apa namanya intimisasi hubungan kita, ya kan? Hubungan kita. Oke teman-teman semuanya ya. Kita siang hari ini akan berbicara tentang validitas dan reliabilitas, ya kan? Saya kira teman-teman sebagai seorang praktisi pendidikan, baik seorang guru atau seorang pengawas atau seorang leader ya, pastinya
dua kata ini, dua diksi ini merupakan diksi yang sering nongkrong dalam pikiran dan dalam diskusi kita, begitu ya. Satu berkaitan dengan kevalitan, yang kedua berkaitan dengan reliable, ya kan? Berkaitan dengan reliable. Nanti mohon izin mungkin praktek atau diskusi kita lebih banyak berkaitan dengan tema-tema di perguruan tinggi ya, karena memang saya hampir 6 tahun ini fokusnya di perguruan tinggi ya. Jadi mohon maaf banget kadang tidak tahu update secara updating proses yang ada di sekolah menengah dan baik menengah pertama atau menengah atas begitu ya. Mohon maaf ya. Karena memang saya prakteknya lebih banyak interaksinya dengan perguruan tinggi begitu ya. Jadi sekali lagi nanti contoh dalam diskusi, dalam contoh-contoh verbal atau tampilan itu lebih banyak berkaitan dengan dunia kampus begitu ya, dunia kampus. Oke teman-teman, saya share screen secara cepat ya. Sudah saya buka belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, memang sebelum saya buka, sebentar, kok belum muncul lah. Ini harusnya sudah muncul. Ya, belum muncul ya? Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Betul. Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Oke teman-teman, tadi saya sudah menyampaikan bahwasanya ada dua diksi yang sering kita dengar ya, yaitu valid dan reliable gitu kan. Nanti teman-teman ini teman-teman semester 1 plus semester berapa ya? Kedua, Pak. Kedua, Pak. Semester 2 ya, oke. Oke, berarti kan semester depan tuh sudah masuk kepada tahapan proses penulisan tesis ya. Walaupun RPL pastinya ada penulisan tesis kan? Ada, Iya, Pak. Pak. Ya, nanti kaitannya ini adalah dengan validitas dan reliable ya. Kalau dalam penelitian ya, baik di penelitian skripsi, tesis dan disertasi ya kan, dua kunci ini benar-benar menjadi faktor penentu dalam novelty atau dalam hasil atau temuan penelitian tersebut begitu ya. Termasuk juga validitas dan reliabilitas ini adalah kaitannya dengan apakah proses assessment yang dilakukan ya atau yang memiliki tujuan untuk mengukur seberapa kualitas dan seberapa mutu dari proses yang pendidikan yang dialami yang kita berikan itu akan menemukan menemukan kebenarannya ya. Jadi saya ulangi-langi, validitas dan reliabilitas itu kaitannya adalah dengan proses assessment yang dilakukan ya. Ketika valid dan reliable ini kaitannya sama proses assessment ya, baik assessment yang berkaitan dengan pembelajaran atau di luar asesmen pembelajaran itu berkaitan dengan penelitian, nanti berkaitan dengan penelitian Bapak Ibu ya, baik di tesis atau disertasi, maka hal ini menjadi sangat urgen. Valid artinya adalah benar, sesuai. Reliable artinya adalah handal, ya, tidak ambigu, ya kan. Kemudian kalau bahasa lainnya adalah kokoh, ya kan. Maka dua hal ini menjadi kunci begitu ya, menjadi salah satu kunci, ya. Jadi memang kata valid ya, maka kata valid ya di sini ya. Valid itu artinya adalah di salah satu alat ya. Misalkan kita lagi menyusun instrumen atau menyusun
butir soal atau menyusun instrumen pertanyaan atau kuesioner. Maka memastikan bahwasannya instrumen tersebut itu valid, ya, bahwa instrumen tersebut itu benar, maka instrumen yang kita buat itu harus dilihat keakuratannya gitu loh. Jadi namanya valid itu berarti akurat, ya kan. Nah, artinya dari sisi contoh begini, dikatakan satu kuesioner, satu statement, ya, satu pernyataan dari sebuah instrumen itu valid, maka salah satunya dia harus juga memiliki minimal, kalau dalam teorinya Masek ini adalah, ya kan, eh, memiliki 4 dimensi ini, ya, memiliki dimensi ini. Yang paling sering kita dapat pahami adalah ada dimensi konseptualnya. Artinya begini loh, ini misalkan kita lagi menyusun apa namanya, kalau dalam kuantitatif tuh instrumen pertanyaan, ya, atau statement pertanyaan, ya. Kalau dalam kualitatif berarti pedoman wawancara begitu kan. Maka instrumen wawancaranya, kemudian pedoman wawancaranya, kemudian atau kuesioner pertanyaannya, maka harus, ya, sekali ulangi lagi, harus dikaitkan, ya, sederhananya dikaitkan itu dengan dimensi konseptual atau teori-teori yang sudah dipaparkan pada bab 2 kalau kaitannya dengan tesis atau disertasi. Bahwa misalkan berkaitan dengan SDM. Jadi nanti mohon maaf ya, saya lebih banyak ngasih contohnya misalkan di kualitatif karena memang saya orang kualitatif, ya. Saya orang kualitatif. Jadi misalkan berkaitan dengan pembangunan SDM, ya kan. Maka sebelum menyusun, ya, satu pedoman wawancara atau kuesioner, ya, instrumen pertanyaan, ya, atau statement kuesioner itu, maka pastikan kita sudah memiliki landasan teoritis konseptual, ya. Landasan konseptualnya tuh jadi dikatakan valid kalau ada cantolannya, sederhana gitu, ya. Dikatakan valid itu kalau ada cantolan konseptualnya, gitu loh. Maka harus nyambung, sederhananya kalau dalam tesis itu harus nyambung dengan bab 2 yang bicara tentang konseptual atau teoritis. Nah, itu sederhananya kaitannya begitu, ya kan? Yang kedua, misalkan juga dimensi yang tidak kalah penting juga adalah dimensi yang berkaitan dengan dimensi empirik. Artinya begini, ketika kita menyusun kuesioner, kemudian menyusun pedoman wawancara, ya, maka juga memastikan bahwasannya ada rujukan dari data-data yang sifatnya empiris. Artinya empiris itu berarti yang sudah berlaku, yang sudah diungkapkan, misalkan yang sudah dipublikasi oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, itulah definisi dari satu kata, yaitu valid gitu loh, tidak ngasal. Maka biasanya kita sama penguji atau sama apa namanya, sama promotor, ya, atau sama pembimbing, itu biasanya dikonfirmasi apakah Anda punya referensi konseptual atau teoritis, apakah Anda sudah pernah membuktikan teori-teori tersebut, ya, secara empiris dengan mengambil dari peneliti-peneliti lain atau yang lainnya. Jadi ketika menarik kata valid, itu artinya adalah ada beberapa dimensi ini, minimal ada 4, ya, konseptual, empirik, kemudian inferensial juga boleh, ya kan. Artinya ketika mengambil skor, ya, nanti untuk scoring dan sebagainya itu juga harus valid dalam arti. Minum, ya. Oke, jadi itulah definisi dari valid, ya kan. Oke, lanjut lagi, ya. Nah, dikatakan valid juga, teman-teman. Bismillah. Oke, lanjut. Satu instrumen, ya, baik sekali lagi berkaitan dengan asesmen pembelajaran atau nanti berkaitan dengan disertasi atau tesis teman-teman itu adalah
Pertanyaannya di antara cara pengujian apakah asesmen kita itu valid apa tidak itu adalah berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan review oleh para expertnya, ya kan? Maka kalau dalam penelitian misalkan mixed methods ya atau penelitian R&D, maka kan dibutuhkan review dari pakar, dari expertnya, ya kan? Atau menggunakan kuantifikasi yang berkaitan dengan judul dan tema masing-masing, ya kan? Atau menggunakan yang paling paling sederhana, paling kecil adalah biasanya teman-teman atau kita itu dalam tanda kutip ya meminta persetujuan dari pakar itu paling cepat dan paling mudah. Kenapa? Karena pakar tidak mengiyakan ketika dia juga tidak memberikan analisis ya, kemudian tidak memberikan memberikan pertimbangan akademik ya, ketika dia mengiyakan apakah instrumen ini sudah valid apa tidak begitu. Jadi saya pernah menemukan salah satu instrumen yang tidak baik itu ketika misalkan dalam pengujian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa. Ada indikator tidak berhasilnya atau biasnya penelitian. Contoh misalkan begini. Penelitian saat itu kuantitatif ya, penelitian kuantitatif yang dilakukan di salah satu badan zakat nasional ya, yang memberikan kesimpulan bahwasanya ketika ada penggunaan dana operasional kantor yang melebihi dari batas yang diperbolehkan oleh syariat, kemudian dikatakan bahwa lembaga ini baik, ini bias. Contoh misalkan ya, di Indonesia itu kalau nggak salah lembaga sosial itu boleh mengelola dana maksimal misalkan 10% ya, saya lupa, kalau nggak salah bisa sampai 20% ya. Ketika dilihat laporan keuangan, ternyata dana operasional ya yang digunakan oleh salah satu lembaga tersebut itu ternyata melebihi dari 20%. Itu ada di Undang-Undang Kemensos kalau nggak salah, kalau untuk dana sosial, tapi kalau dana zakat infak sedekah ada di Undang-Undang Undang zakat ya. Tapi hasilnya bias. Kenapa? Karena bias. Karena dia mengatakan ini lembaganya baik, kesimpulannya gitu loh. Kesimpulannya itu lembaga itu baik begitu. Kemudian kita cek, tarik, ternyata problemnya adalah di instrumen yang tidak valid. Di instrumen yang tidak valid. Kenapa? Sampai keluar, nggak mungkin nanti saya bilang, ini penelitian Anda, kalau Anda publish di jurnal, bisa menjadi justifikasi sebagai lembaga pengelola zakat atau lembaga sosial untuk mengambil ya dana operasional yang melebihi dari kewajaran, melebihi dari batas maksimal begitu ya. Artinya misalkan seorang amil bisa melebihi dari kewajaran 1/8 ya kan, atau dana operasional melebihi dari 20%, itu kan fatal. Karena tetap kalaupun fatal tetap bisa dibuat ini lembaga yang baik, yang sehat. Nggak boleh begitu ya. Nah, maka urgensinya tadi itu adalah bagaimana kevalidan itu harus diuji dan direview oleh pakar, ya kan? Nah, pakar siapa? Paling minim pakar itu ya pembimbing kita, paling minim pakar itu adalah promotor kita, ya kan? Kalau di sekolah mungkin pakar itu ya mungkin wakasek, bisa teman sejawat. Biasanya teman-teman kan punya kelompok kelompok kerja guru ya, KKG masih ada nggak ya? KKG begitu. Masih, Pak. Masih ya. Nah, itu ketika membuat soal-soal butir-butir soal itu ya dikonfirmasi apakah memang soal-soal ini menurut pakar-pakar ini yaitu bisa terdiri dari teman-teman sejawat atau level strukturalnya bisa pengawas, bisa wakakurikulum ya kan, atau yang berada di atasnya kepala sekolah untuk memvalidasi proses tersebut, gitu ya. Meskipun sekarang di era-era AI ini semuanya bisa lebih instan ya hasilnya ya, tanpa melibatkan istilahnya dalam tanda kutip
pakar. Makanya ada buku Matinya Kepakaran di Era Industri ini ya, karena semua didahului oleh AI begitu kan, didahului oleh AI. Kita boleh menggunakan AI tapi harus ada landasan keilmuannya, terutama berkaitan dengan ilmu agama agak bahaya sedikit ya kan, kalau semuanya bertumpu pada AI, karena beberapa AI itu masih sekuler gitu kan, ya dia akan mengkonfirmasi pola pikir yang kita berikan. Oke, next ya. Oke, oke berikutnya teman-teman ya kan. Nanti cara-cara pengujiannya ini banyak-banyak faktor ya. Saya akan lompat di sini. Nah, oke ya. Jadi memang kalau kita runut dan kita breakdown ya, ada validitas isi, ada validitas konstruk, dan ada validitas kriteria. Tapi pada dasarnya semua konsep ini, pembagian ini adalah pertama adalah berkaitan dari fokus utama. Fokus utama artinya kalau isi berarti domain kompetensinya itu apa gitu loh. Jadi isi dari sebuah apa namanya sebuah instrumen itu apa ya kan. Kemudian kalau berkaitan dengan konstruks adalah teori laten, yang berkaitan dengan kriteria adalah bagaimana hubungan dengan ukuran eksternal. Nah, jadi teman-teman bisa fokus cara melihat validitas itu bisa dengan fokus utama, kemudian metode pengujiannya, kemudian sifatnya ya kan, kemudian pertanyaan kunci ya kan, kemudian urutan pengujiannya. Nah, artinya teman-teman ya, validitas tiga ini ya, komponen dari validitas ini bisa dikonfirmasi, bisa dicek kevaliditannya dengan tadi dengan domainnya apakah sesuai ya kan, apakah konstruksi teoritisnya itu sesuai ya kan, kemudian apakah skornya itu relevan. Maka kalau teman-teman kuantitatif itu kan pandai menentukan skor ya. Saya sampai sekarang saya punya satu buku namanya Manusia Berkualitas ya, Indexing Human Resource Management, itu berbasis markus syariah. Saya lagi cari partner untuk membuat instrumen dalam kuantitatif. Kalau dalam kualitatif sudah selesai, tapi instrumen dalam kualitatif termasuk scoringnya itu belum menemukan. Lagi cari donor juga, kemudian cari apa namanya partner yang bisa merumuskan ini, ya kan? Nah, orang-orang scoring ini ya kaitannya dengan kevalitan ini, ya kan? Apakah statement ini kalau saya kasih nilai sekian, bobot sekian itu valid apa tidak hasilnya? Karena kaitannya nanti dengan reliabilitas, ya kan? Nah, kaitannya dengan reliabilitas nih, reliabilitas. Valid dan reliable itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan, ya kan? Eh, alat atau instrumen ya, ketika dikatakan valid tetapi tidak reliable, maka ini tidak bisa digunakan dalam proses assessment, termasuk juga dalam proses penelitian, ya kan? Reliable itu sederhananya itu adalah daya handal, daya konsistensi, daya apa ya? Kalau orang Jawa itu apa? Orang melencah-melencli. Nah, kalau yang orang Jawa bisa ya, sederhananya gitulah. Dia konsisten hasilnya. Kalau dalam penelitian kualitatif ya kan, itu kan salah satu pengujiannya ada namanya triangulasi data ya kan. Triangulasi data itu bisa berkaitan dengan waktu, bisa berkaitan dengan sumber, bisa berkaitan dengan teori ya kan, bisa dengan metode begitu ya. Ketika instrumen tadi sudah valid tapi tidak konsisten ya kan, tidak handal, ya hasilnya pastinya akan bias, hasilnya pastinya tidak akan tidak menemukan eh, tanda yang yang bagus, karena memang reliable itu adalah salah satu instrumen ya yang bisa ketika hasil pengukurannya ini atau tingkat konsistennya ini bagus, maka hasilnya akan relatif true score ya. Artinya beginilah secara teoritik itu ya kan, dia harus bisa menemukan kebenarannya gitu loh ya kan. Maka reliabilitas ya
itu berkaitan dengan scoring, kemudian juga berkaitan dengan butir instrumen. Jadi gini misalkan, pengujian itu ya atau instrumen itu reliable itu ketika memang benar-benar ya kan konsisten dengan pertanyaannya, konsisten dengan instrumennya ya kan, konsisten dengan pengukurannya ya kan. Tadi termasuk scoringnya juga harus konsisten juga begitu. Oke. Ini ada beberapa teori yang berkaitan dengan reliabilitas ya, ya kan. Eh, yang sering teman-teman dengar itu kan ada skala Likert ya, kemudian ada Alpha Cronbach ya. Teman-teman pasti apa namanya sudah sangat hafal dengan teori-teori ini ya. Ini semuanya kuantitatif ya, rata-rata di reliabilitas itu di kuantitatif. Kalau di kualitatif itu reliabilitas itu ya berkaitan dengan tadi apakah konsisten ketika teori-teori itu dibenturkan dengan di lapangan misalkan begitu kan. Misalkan teori tentang kedisiplinan, apakah ketika hujan lebat misalkan Bapak tetap hadir ya sesuai dengan disiplin misalkan begitu dengan waktu yang ditentukan begitu ya kan. Nah, kalau di kuantitatif bisa menggunakan skala Likert, kemudian bisa menggunakan Cronbach ya kan, atau menggunakan yang lainnya untuk benar-benar memastikan bagaimana reliabilitas itu ya kan. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke ya. Dalam kaitannya adalah ya, sebentar. Nah, tadi saya mengatakan bahwasannya hubungan valid dengan reliable itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, ya kan? Dia satu instrumen dikatakan berkualitas, satu instrumen dikatakan benar ketika dia valid di satu waktu dia juga harus reliable, ya kan? Kita tidak bisa memilih. Saya mencukupkan instrumen itu dengan valid, ya kan? Tapi juga apa namanya tidak membutuhkan kekonsistensian, ya kan? Tidak membutuhkan kekonsistensian itu tidak mungkin. Maka instrumen yang benar, yang berkualitas itu ya dia menemukan kevalidannya. Kemudian juga dia menemukan reliable-nya, kehandalannya, kekonsistensinya, ya kan? Bahkan valid itu atau reliable itu bagian dari prasyarat murni ya, prasyarat murni bahwa instrumen tersebut harus dibenarkan begitu. Oke? Oke, nah ada satu. Nah ini ya, teman-teman ya, kalau dilihat dari satu piramida bahwa salah satu instrumen itu dikatakan baik dan berkualitas ya kan, yang paling menjadi pondasi juga adalah ya kan, keputusan bermakna itu juga bagian dari sesuatu yang penting. Ini di sini sudah mulai mendung pekat. Mudah-mudahan sinyalnya masih kuat ya. Saya sudah di Jakarta lagi ya. Sudah di Jakarta. Mudah-mudahan sinyalnya nanti tidak terganggu kalau hujan ya. Mudah-mudahan. Oke. Jadi tadi di level paling tinggi itu ya, di level pertama itu kan ada namanya keputusan bermakna ya. Artinya begini loh, ketika kita memutuskan untuk mengambil satu instrumen dan menentukan satu tema penelitian atau satu assessment dalam pembelajaran itu, maka keputusannya harus benar-benar memberikan kebermaknaan. Kalau sekarang kan di deep learning itu diyakinkan betul bahwasanya pembelajaran itu harus pembelajaran yang bermakna. Kalau bermakna itu kan sederhananya kalau di perguruan tinggi ya memberikan dampak
berdampak ya, berdampak. Tidak hanya sekedar memberikan asesmen pembelajaran, tapi memang diharapkan kebermaknaan atau keberdampaan itu dalam proses asesmen ini, ya kan. Yang kedua tadi validitas, yang ketiga adalah konsistensi atau reliabilitas, yang ketiga adalah kemudian dijadikan dalam satu desain instrumen yang berkualitas. Nah, empat dimensi ini harus ada dalam satu instrumen supaya benar-benar asesmen pembelajaran ya, proses assessment ini, proses instrumen yang kita berikan ini atau proses assessment ya dalam menyusun salah satu instrumen itu adalah kita benar-benar bisa mendapatkan keakuratan, bisa benar-benar secara metodologis dan secara akademik itu bisa dapat dipertanggungjawabkan dengan maksimal begitu ya. Oke, sebagai sebuah kesimpulan teman-teman ya, sebagai sebuah kesimpulan bahwa yang diharapkan ya, yang diharapkan dari satu validitas itu adalah benar-benar instrumen itu bisa memenuhi dari validitas isi, kemudian validitas konstruknya, dan kemudian kriteria. Nah, valid itu artinya tepat. Nah, tepat itu ada dimensinya tadi ya, yang sudah kita diskusikan, ada landasan teoritisnya, ada landasan empirisnya, ada komponensialnya, kemudian ada konsekuensialnya ya kan. Kemudian reliable juga itu adalah reliable itu artinya menjamin bahwasanya keukuran atau pengukuran itu melakukan memiliki kehandalan konsistensi dalam berproses. Ditambahkan lagi ya dalam desain besarnya satu instrumen itu, maka ditambahkan dari unsur valid, kemudian ada objektivitas ya kan, kemudian ada fairness, ada transparansi, kemudian ada praktisasi. Transparansi itu artinya begini, benar-benar apa yang kita yang kita susun dari sebuah asesmen pembelajaran itu, dari sebuah instrumen ya untuk mengakses apapun itu adalah benar-benar berlandasan dari kajian teoritis ya kan, kemudian murni bukan intervensi personal. Untuk melakukan asesmen itu bukan karena kita like and dislike dengan seseorang begitu kan. Atasan melakukan monitoring ya atau melakukan asesmen itu bukan karena faktor yang ujuk-ujuk atau tiba-tiba begitu. Nah, yang paling penting juga adalah kepraktisan ya. Jangan juga kita memberikan atau membuat instrumen itu yang tidak valid ya, tidak praktis, tapi malah tidak efisien ya. Yang autentisitas juga itu berkaitan dengan keautentikan ya, yang murni memang kita pahami, kita analisis ya kan, tidak berlandaskan ketidak akuratan begitu ya. Nah, menguatkan ya bahwasanya sisi-sisi ilmiah ya, artinya sisi ilmiah itu secara sistematik dan secara metodologis itu tidak boleh ngasal. Jadi membuat instrumen ya dalam proses apapun itu tidak harus benar-benar didasarkan pada satu landasan epistemologis atau landasan keilmuan yang menguatkan instrumen tersebut. Begitu teman-teman ya. Itu sedikit prolog dari saya. Mudah-mudahan bisa menambah menambah gudang keilmuan teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau ada diskusikan satu atau dua, atau nanti di akhir diskusinya setelah teman-teman presentasi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman, saya sambil absennya sambil melihat teman-teman wajah teman-teman ya, wajah-wajah sumringah semuanya insya Allah. Kita ada 39 ya? Insya Allah. 37 Pak. Ya, kok ada 39? Siapa ini yang ngisi yang ini? ada yang streaming yang satu. Oh, yang hadir ini live streaming.
Iya, Iya, betul, Pak. Pak. Yang satu lagi saya ya. Oke, oke teman-teman sedikit memperjelas ya. Bagian dari apa namanya teman-teman yang kita diskusikan. Jadi saya ingatkan lagi ya, untuk makalah yang dipresentasikan ya, itu menggunakan template yang sudah saya share. Saya ulangi lagi, untuk makalah ya, makalah dalam ruang kuliah kita ini menggunakan template yang sudah saya share. Tadi saya lihat di teman-teman yang sudah share makalah ya, kita lihat misalkan punya siapa ini? Yang tadi sudah di saya share ya. Nah, ini maksudnya teman-teman, makalahnya itu menggunakan template ini. Ini sudah saya share kan Pak Mustaidi ya? Sudah, Pak. Iya, Pak. Ya, makalah ya. Makalahnya memang modelnya tidak seperti yang lain, ya kan? Tapi saya sudah konsul, ya kan? Mudah-mudahan ini bagian dari nanti kita akan, kalau tidak dipublish sama teman-teman di tempat lain, nanti kita akan publish kalau memenuhi standar di jurnal S3 atau jurnal S2 nanti, gitu loh. Ya, tapi ini di luar dari yang tadi teman-teman. Jadi sebenarnya tinggal copy paste, ya kan, dari makalah yang teman-teman punya itu ke template yang ini. Nah, nanti kevaliditannya sama ke reliabilitasnya itu biasanya kita akan konfirmasi di referensi. Jadi karena ini kan penelitian yang sifatnya proposisi mungkin saya bilang ya, karena kualitatif semua mungkin atau kuantitatif library research semuanya ya, lebih ke library research ya kan, bukan case study dan simple, maka kita menyebutnya ini kayak semacam proposisi ya, proposisi. Jadi masih kayak semacam kajian awal lah atau apa, kajian yang sifatnya usulan kajian gitu ya. Jadi teman-teman nanti mohon dibantu untuk template makalah seperti ini ya. Semuanya sudah punya belum template-nya ini? Maaf, Pak. Sudah, Pak. Terutama izin, Pak. Sudah ada, Pak. Kami yang udah ngumpulkan, Pak, ini apakah nanti boleh menyesuaikan dengan template yang ini atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Sangat boleh untuk memperoleh nilai A. Oke, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Berarti Ya. masih ada ruang untuk kami untuk dibenarkan, direvisi kembali. Terima Ya, kasih, Pak. kenapa sekali lagi supaya memang template-nya satu dan kita nanti juga misalkan saya atau S2 nanti mau publish sebagai jurnal karena jurnal S3 sama S2 kan masih ada jurnal-jurnal yang belum terakreditasi Sinta. Nanti tetap saya minta izin ke teman-teman. Mohon 3 makalah ini saya publish di jurnal S3, 2 makalah ini saya publish di jurnal S2. Ini di luar yang teman-teman buat jurnal untuk Sinta 5 ke atas ya, di luar itu. Clear ya, teman-teman ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ada yang belum punya tidak untuk template-nya? Sudah semua, Pak. Ya, Kan Sudah, udah Pak. di-share Sudah. kemarin. ya. Nanti saya konfirmasinya itu, mohon maaf, kalau PowerPoint teman-teman pasti jago ya. Tapi yang ingin nanti biasanya kita konfirmasi dan itu bagian dari apakah jurnal atau makalah ini valid, kita akan konfirmasi dan cek di di referensinya, ya kan? Kalau referensinya valid, insya Allah apa yang dipublish itu valid. Gitu ya teman-teman ya, Toyib. Kalau ada 1-2 pertanyaan, monggo. Kalau nggak ada, kita lanjut ke tema presentasi teman-teman. Yang mulai ngantuk boleh dimulai kopinya ya. Monggo ada teman-teman yang mewakili jadi MC atau siapa, monggo digilir semuanya ya. Boleh, Pak. Bisa bantu, insya Allah. Dari kelompok 1 dulu, Pak ya.
Saya lihat Pak Mus. Pak Mus. Silakan. Oke. Oke. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi kami dari kelompok 1 ya, ingin mempresentasikan makalah kami dengan judul konsep dasar asesmen pembelajaran. Next. Oke. Nah, ini di sini untuk yang pertama ada landasan teori asesmen pembelajaran. Pengertian asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran ini merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan informasi mengenai pencapaian belajar peserta didik guna pengambilan keputusan pendidikan. Nah, kemudian di sini disajikan perbedaan asesmen, evaluasi, dan pengukuran. Yang pertama ada pengukuran. Pengukuran ini adalah proses memperoleh data kuantitatif. Jadi seperti misalnya kita memberikan soal, kemudian kita beri nilai 80, 100, nah itu adalah pengukuran. Nah, jadi yang selanjutnya ada penilaian. Nah, penilaian ini interpretasi hasil pengukuran. Jadi hasil pengukuran tadi kita tafsirkan lagi. Apakah siswa tersebut memperoleh nilai yang baik, memperoleh nilai yang cukup, atau bahkan kurang. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi adalah proses pengambilan keputusan. Jadi dari hasil siswa tadi itu kita evaluasi salahnya kita di mana, apakah perlu dilakukan perbaikan metode pembelajarannya, ya kan? Nah, apakah kemudian siswa tersebut ternyata siswa ini kurangnya di sini dan harus melakukan remedial. Nah, jadi diambil suatu keputusan. Kemudian ada asesmen. Asesmen ini proses menyeluruh peningkatan hasil belajar. Jadi di sini di asesmen, ya kan, ini guru merefleksi. Jadi dikajilah semuanya ini apa yang kurang, ya kan, diperbaiki baik dari segi metode, ya kan, ataupun mungkin apa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Next. Udah. Baik. Nah, di sini ada jenis-jenis asesmen pembelajaran. Yang pertama, asesmen diagnostik. Asesmen yang digunakan untuk mengetahui kesiapan awal siswa. Saya rasa ini sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Biasanya kan kalau di awal pembelajaran, ya kan, kita biasanya melakukan pretest ataupun memberikan kuis-kuis sederhana untuk mengetahui sejauh apa kemampuan yang dimiliki oleh siswa tersebut pada materi tertentu. Kemudian asesmen formatif, yaitu asesmen yang dilaksanakan selama di dalam proses belajar mengajar. Jadi di sini guru mengamati perkembangan siswa. Nah, hasilnya ini digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Kemudian ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini adalah asesmen untuk menilai pencapaian hasil akhir dari suatu pembelajaran. Jadi di sini untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau belum. Next. Nah, ini ada teori-teori terkini di dalam asesmen pembelajaran. Yang pertama ada asesmen of learning, kemudian asesmen for learning, asesmen as learning, formative assessment literacy. Next. Oke, assessment of learning, POL, merupakan pendekatan Assessment of learning, EOL, merupakan pendekatan asesmen yang bertujuan
menilai capaian hasil belajar siswa setelah proses pembelajaran selesai. Sering disebut sebagai asesmen sumatif karena dilakukan pada akhir unit ataupun akhir semester ataupun akhir dari suatu program pembelajaran. Artinya, EOL berfungsi untuk memastikan apakah tujuan pembelajaran telah tercapai melalui demonstrasi kompetensi siswa. Nah, contoh implementasi EOL adalah yang pertama ada UTS, ya kan, UAS, ujian sekolah, kemudian asesmen nasional, ya. Nah, kemudian ya di sini kelebihan dari fokus dari EOL ini adalah nilai dan capaian tujuan pembelajaran. Jadi ketika nilainya tinggi, tujuan pembelajarannya tercapai, maka sudah dianggap berhasil. Nah, kelebihannya di sini ada standar evaluasi yang jelas. Kemudian juga mudah dibandingkan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Ya kan, yang jelas ketika siswa tersebut mendapat nilai 100, yang satu dapat nilai 50, maka sudah bisa kita lakukan penilaian. Kita ambil kesimpulan. Jadi untuk slide selanjutnya mungkin dapat diteruskan oleh Bapak Ismail. Ismail, dipersilakan. Baik, terima kasih. Tadi udah ada Assessment of Learning atau EOL, dan selanjutnya itu ada Assessment for Learning atau EFL. Nah, di mana pengertian dari EFL ini merupakan paradigma asesmen modern yang menempatkan penilaian sebagai bagian integral dari proses pembelajaran. Jadi bukan sekedar alat evaluasi hasil belajar. Artinya, asesmen dirancang terutama untuk mendukung perkembangan belajar peserta didik, bukan hanya memberi nilai akhir. Dengan kata lain, untuk asesmen for learning ini itu beradanya itu untuk proses belajar. Nah, EFL berorientasi pada yang pertama itu peningkatan kualitas belajar, lalu yang kedua ada refleksi siswa, ketiga ada perbaikan strategi mengajar guru, keempat ada penguatan meta kognisi peserta didik, kelima asesmen bukan akhir pembelajaran, dan yang terakhir ada asesmen menjadi alat diagnosis belajar. Untuk asesmen for learning ini, itu kan karena dia tadi proses belajar, jadi dia tuh tidak berpaku pada nilai akhir. Jadi berbeda dengan assessment of learning atau EOL yang berpakunya itu pada hasil belajar atau nilai akhir. Lalu untuk yang ketiga yaitu assessment as learning atau EAL. Assessment as learning atau EAL merupakan pendekatan asesmen modern yang menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam proses penilaian. Dalam pendekatan ini, siswa tidak hanya dinilai, tetapi belajar melalui proses asesmen itu sendiri. Artinya, asesmen terjadi ketika peserta didik secara aktif memantau, merefleksi, dan memperbaiki proses belajarnya sendiri. Nah, contoh dari implementasi EEL ini yaitu contohnya siswa itu nanti menulis. Contohnya apa yang saya pelajari hari ini, apa yang sulit, ataupun strategi apa yang berhasil pada hari itu. Jadi untuk kelebihan penggunaan asesmen as learning ini yaitu yang pertama dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa. Yang kedua, meningkatkan motivasi intrinsik. Yang ketiga, meningkatkan berpikir kritis. Yang keempat, mengembangkan metakognisi. Dan yang kelima, membentuk pembelajaran sepanjang hayat. Jadi untuk asesmen as learning ini, itu kalau tadi itu EOL itu adalah hasil atau hasil belajar siswa atau di akhir pembelajaran. Lalu kalau untuk assessment for learning itu proses belajar, sedangkan untuk yang assessment as learning itu EEL itu refleksi diri.
Lalu yang keempat itu ada formative assessment literasi atau FAL. FEL. Nah, FEL ini merupakan konsep yang berkembang dalam kajian asesmen modern yang menekankan kemampuan guru memahami, merancang, melaksanakan, serta menggunakan asesmen formatif untuk meningkatkan pembelajaran. Konsep FEL sangat relevan dengan kebijakan asesmen nasional Indonesia, keselarasan dengan kurikulum merdeka. Pada prinsip kurikulum merdeka dan hubungan dengan FAL. Yang pertama yaitu adanya asesmen diagnostik dan literasi data belajar, di mana asesmen diagnostik itu adalah penilaian yang dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui yang pertama, kemampuan awal siswa, lalu kesiapan belajar, dan kesulitan yang mungkin dihadapi. Sedangkan untuk literasi data belajar, itu kemampuan guru untuk yang pertama mengumpulkan data hasil belajar siswa, membaca dan memahami data tersebut, menginterpretasikan maknanya, menggunakan data untuk mengambil keputusan pembelajaran. Jadi kalau untuk letak keselarasan keduanya yaitu asesmen diagnostik menghasilkan data, sedangkan literasi data belajar membantu memahami dan menggunakan data tersebut. Lalu untuk asesmen formatif dan intifal, yaitu kalau asesmen formatif adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan untuk intifal adalah penggunaan asesmen sebagai alat untuk membantu belajar, bukan sekedar menilai hasil. Jadi kalau untuk keselarasannya, yaitu asesmen formatif adalah praktiknya, sedangkan FAL adalah tujuannya. Lalu untuk diferensiasi dan interpretasi asesmen. Nah, diferensiasi adalah penyelesaian pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa, minat ataupun kebutuhan belajar. Bentuknya itu bisa juga dengan bedanya materi, bedanya cara mengajar, ataupun beda tugas. Lalu untuk interpretasi asesmen yaitu proses membaca hasil penilaian, memahami maknanya, menarik kesimpulan tentang kondisi siswa. Jadi untuk keselarasan keduanya yaitu kalau interpretasi asesmen dasar pengambilan keputusan, sedangkan diferensiasi tindakan yang diambil berdasarkan data tersebut. Lalu yang selanjutnya ya ada refleksi siswa dan self assessment. Nah, refleksi siswa itu adalah kegiatan ketika yang pertama itu memikirkan kembali apa yang dipelajari, yang kedua menyadari apa yang sudah dipahami atau belum, dan yang ketiga mengungkapkan pengalaman belajarnya. Kalau untuk refleksi siswa ini bisa dalam bentuk jurnal harian, cerita singkat, ataupun diskusi. Lalu untuk self-assessment yaitu kemampuan siswa untuk yang pertama menghasilkan belajarnya sendiri, mengukur capaian terhadap tujuan belajar, mengenali kekuatan dan kelemahan sendiri. Nah, biasanya kalau untuk self-assessment ini yaitu menggunakan checklist, rubrik sederhana, ataupun skala penilaian. Di mana letak keselarasannya yaitu kalau refleksi siswa, proses berpikir tentang belajar, sedangkan untuk self-assessment itu proses menilai hasil belajar. Baik, untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Mustahidi. Oh iya. PP tidak bergerak, Pak Mail. Ya? PP tidak bergerak. Oh. Ini ya, yang contoh Atau penerapan saya ya. lanjutkan dulu untuk slide yang ini. Hmm. Contoh penerapan FEL itu di dalam pembelajaran. Yang pertama, mulai dengan menyampaikan tujuan pembelajaran yang jelas. Lalu yang kedua, lakukan asesmen diagnostik. Yang ketiga, gunakan asesmen formatif selama pembelajaran. Yang keempat, berikan umpan balik atau feedback yang bermakna. Dan kelima, terapkan diferensiasi pembelajaran. 6. Libatkan siswa dalam refleksi atau self-assessment. Dan yang ketujuh, gunakan asesmen untuk perbaikan. Baik, Pak Mus. Untuk slide berikutnya. Muncul nggak, Pak Mus? Udah. Ya, Pak. Terima kasih, Pak.
Praktek asesmen Siap. pembelajaran yang efektif. Jadi yang dimaksud praktek asesmen pembelajaran yang efektif adalah merupakan sistem dalam merancang, melaksanakan, serta memanfaatkan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip asesmen pembelajaran efektif, satu, berpusat pada peserta didik. Asesmen direncanakan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, berkelanjutan. Asesmen dilakukan sebelum, selama, setelah belajar. Yang ketiga, autentik dan kontekstual. Penilaian harus mencerminkan situasi yang nyata. Next. Konteks multidisipliner dalam asesmen pembelajaran. Konteks multidisipliner dalam asesmen pembelajaran merupakan pendekatan penilaian yang memanfaatkan konsep, metode, serta perspektif dari berbagai disiplin ilmu seperti satu, psikologi pendidikan, teknologi pendidikan, ilmu data, sosiologi pendidikan, neuroscience, dan ilmu komunikasi. Pendekatan multidisipliner menjadi asesmen tidak sekedar mengukur hasil belajar, tapi memahami bagaimana siswa belajar, mengapa siswa mengalami kesulitan, dan strategi terbaik untuk mengembangkan potensi. Lanjut. Integrasi psikologi pendidikan dalam asesmen. Psikologi pendidikan memberikan landasan penting dalam memahami perilaku belajar siswa. Kontribusi psikologi dalam asesmen meliputi satu, teori kognitif dan metakognisi. Perspektif neuroscience dalam asesmen pembelajaran. Neuroscience pendidikan memberikan pemahaman mengenai cara kerja otak dalam belajar. Implikasi bagi asesmen, menghindari tes hafalan berlebihan, menilai pemahaman konseptual, memperhatikan beban kognitif siswa. Lanjut. Integrasi teknologi pendidikan dalam asesmen. Asesmen modern memanfaatkan Learning Management System, LMS. 2. E-portfolio. 3. Pembelajaran adaptif. Dan yang keempat, Artificial Intelligence atau AI. Peran ilmu data, learning analytic dalam asesmen. Learning analytic digunakan untuk menganalisis perilaku belajar, memprediksi kesulitan siswa, merancang pembelajaran personal. Lanjut. Integrasi pendekatan multidisipliner dalam kurikulum merdeka. Karakter asesmen kurikulum merdeka. Pertama, holistik, berbasis kompetensi, kontekstual, diferensiatif, dan reflektif. Lanjut. Lanjut, Pak. Keunggulan pendekatan multidisipliner. Penilaian keunggulan pendekatan multidisipliner. Satu, penilaian lebih komprehensif, memahami kebutuhan individu siswa, meningkatkan pembelajaran diferensiasi, mendukung kompetensi abad 21, meningkatkan kualitas keputusan pendidikan. Adapun tantangan implementasi. Satu, ada beberapa hambatan. Satu, literasi asesmen guru masih terbatas, minim integrasi teknologi, keterbatasan pelatihan multidisipliner, beban administrasi guru. Solusi yang ditawarkan adalah pelatihan asesmen literasi, kolaborasi lintas bidang, pemanfaatan teknologi pendidikan. Terima kasih. Pak Mail. Oke, baik. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami.
Mungkin ada rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilakan. Gimana Pak? Apakah langsung Saya, ke sesi saya tanya jawab? saya ingin menggarisbawahi yang disampaikan teman-teman sebelum ke pertanyaan ya, bahwa tadi konsep asesmen itu harus benar-benar berlandaskan pada apa namanya keilmuan ya. Tadi disampaikan berkaitan dengan dia harus mengikuti perkembangan keilmuan ya. Tadi dibilang apa soal sesuai dengan ilmu komunikasi, bahkan kaitannya dengan psikologis, betul ya? Dan itu benar banget, ya kan? Benar banget. Jadi memang dasar-dasar salah satu dasar-dasar asesmen itu adalah berkaitan dengan konsep-konsep yang termasuk juga adalah urgensi dari filsafat ilmu tadi ya kan, filsafat ilmu yang ketika kita melakukan assessment itu harus didasarkan pada kebijakan, kearifan ya kan, tanpa mengurangi objektivitas pastinya, tanpa mengurangi objektivitas yang seharusnya dilakukan gitu ya. Apalagi sekarang kan yang sering gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau nggak ada boleh next, Mas. Itu sedikit tambahan dari saya ya. Hmm. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak atas masukannya. Baik, di sini udah ada Ibu Rufaidah, ya kan, Bapak Heru Susanto, Bapak Bobi Ariandi, Bapak Hakim, dan banyak nih kawan-kawan ya. Jadi baik, untuk pertanyaan yang pertama saya persilakan kepada Ibu Rufaidah. Ibu Rufaidah, silakan kemukakan pertanyaannya. Terima kasih Pak kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bertanya, seperti yang dilihat sekarang, dalam sebuah kurikulum seringkali terjadi perdebatan mengenai porsi assessment of learning atau sumatif yang terlalu besar dibandingkan assessment for learning formatif. Bagaimana menganalisis dampak jangka panjang terhadap motivasi belajar siswa dan kualitas pembelajaran jika sekolah hanya fokus pada assessment of learning. Baik Bu, bisa diulangi pertanyaannya Bu? Seperti yang dilihat sekarang, kan dalam sebuah kurikulum sering kali terjadi perdebatan mengenai porsi assessment of learning. Kata lainnya sumatif. Sudah bisa dipahami Pak? Yang terlalu besar dibanding assessment for learning formatif. Bagaimana pertanyaannya, bagaimana menganalisis dampak jangka panjang terhadap motivasi belajar siswa dan kualitas pembelajaran jika sekolah hanya fokus pada assessment of learning? Iya, terima kasih. Bisa dipahami pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaan gua, Pak Bas. Baik, baik. Berarti bisa dipahami Pak ya? Bisa Pak. Oke, baik. Mau dijawab langsung atau ditampung dulu? Boleh tabung dulu aja Pak Bas. Oke, baik. Ke Pak Heru, silakan Pak Heru. Baik, terima kasih Pak Basuni dan kawan-kawan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik Pak, dari presentasi Bapak tadi ada yang mau saya tanyakan juga di sini terkait dalam proses asesmen. Jadi dalam prakteknya Pak, sering kita dengar dan juga kita lihat masih banyak yang menyamakan antara pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Jadi banyak yang menyamakan apa itu pengukuran dan evaluasi itu dianggap sama. Jadi kalau kita lihat, kalau kita kaitkan dengan konsep dasar asesmen pembelajaran, sebenarnya apa perbedaan yang paling mendasar dari ketiga istilah tersebut, Pak? Mungkin itu saja, Pak. Bisa dipahami?
Kalau belum bisa saya ulangi lagi, Pak. Bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. terima kasih, Pak. Baik, untuk selanjutnya Bapak Bobi Ariandi, silakan ingin bertanya. Baik, terima kasih Pak. Terdengar suaranya? Ya, kedengaran, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan tadi sudah dijabarkan secara eh, panjang lebar terkait dengan asesmen. Tapi kalau kita melihat kondisi pembelajaran saat ini kan eh, kita tidak hanya berfokus pada hasil akhir, ya, dari hasil akhir dalam pembelajaran, tetapi juga pada proses bagaimana pembelajaran itu dilaksanakan oleh siswa. Jadi pertanyaannya, menurut kelompok ini sebenarnya bagaimana posisi atau seberapa penting asesmen dalam pembelajaran itu dilakukan, serta sebenarnya apa yang dimaksud asesmen pembelajaran itu sendiri. Itu pertanyaan dari saya. Mungkin sudah jelas atau ingin diulangi? Ya, baik, cukup jelas, Pak. Baik, terima kasih. Ini gimana? Langsung ke gimana, Pak Mus? Boleh. Mau dijawab Saya 3 pertanyaan coba atau langsung? jawab punya itu 3 dulu ya kali Pak Bas. Saya coba jawab Oke, punya baik, baik. Rufaidah. Didiskusikan dulu aja, lumayan seru itu diskusinya tuh. Saya coba Nanti jawab yang saya pertanyaan simpulkan pertama ya belakang Pak ya. Bas. Baik, siapa yang mau jawab? Coba saya Pak Bas, Pak Mus. yang nomor 1 Pak Bas. Ya, baik, baik. Silakan, Pak Mus. Baik, coba saya tanggapi pertanyaan dari Rufaidah terkait dengan dampak jangka panjang terhadap motivasi belajar siswa dan kualitas pembelajaran jika sekolah fokus pada sumatif, asesmen sumatif gitu ya tadi ya. Jadi jika sekolah hanya berfokus pada asesmen sumatif atau asesmen of learning tadi itu, maka dampak jangka panjang terhadap motivasi belajar siswa dan kualitas belajar siswa adalah terkait dengan motivasi belajar tentunya akan menurun kalau hanya berfokus pada sumatif. Terus yang kedua, budaya belajar mungkin jadi tidak berkembang atau dangkal lah bahasa kasarnya. Terus yang ketiga mungkin kurangnya umpan balik untuk perbaikan. Ya. Terus selanjutnya menurunkan kualitas pembelajaran, meningkatkan tekanan dan kecemasan. Di sini maksudnya penilaian yang berorientasi pada hasil akhir dapat membuat siswa stres karena merasa nilai adalah satu-satu indikator keberhasilan. Jadi kesimpulannya adalah fokus yang berlebihan pada asesmen learning atau sumatif akan menciptakan budaya belajar atau nilai, bukan belajar untuk memahami. Karena itu perlu keseimbangan antara asesmen sumatif dengan formatif agar pembelajaran lebih bermakna, berkelanjutan, dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Mungkin itu Pak Bas. Baik, gimana Bu Rufaidah? Ini kalau saya tambahkan sedikit, ya kan. Jadi yang seperti kita pahami bersama, asesmen ini kan pada dasarnya tidak hanya menilai di akhir, ya kan. Nah, dia bagaimana proses siswa belajar, ya kan. Itu juga menjadi perhatian daripada asesmen itu sendiri di asesmen-asesmen yang modern, ya kan. Nah, kalau AOL ini jelas dia berfokusnya hanya pada hasil akhir. Betul kata Pak Mus tadi. Ya kalau ini dibiarkan terus-menerus, ya kan, nah nanti siswa itu ya tidak selaras dengan kurikulum merdeka kan. Sekarang ini kan proses itu penting. Nah, jadi seperti itu Ibu, apakah bisa diterima? Atau mungkin teman-teman yang lain ada yang menambahkan, yang punya ilmu lebih, silakan berbagi, ya kan? Mungkin Pak Hakim punya ilmu lebih, atau siapa lagi nih? Bagaimana, Ibu? Apakah sudah cukup puas? Pak Heru, gimana? Pak Heru mau nambah gimana nih?
Enggak. Oke. Gimana Ibu? Baiklah Pak, cukup jelas. Mungkin kalau ada mau nambahkan, silahkan. Ya, sepertinya Ibu Makasih kurang Pak. puas ini. Ya, oke, makasih Ibu sama-sama. Baik, untuk pertanyaan kedua Pak Heru tadi, apa tadi pertanyaan? Pak Is ini tadi ya, Pak Is mau jawab. Nah, ya, Pak Heru ini Pak Ismail ingin menjawab pertanyaan Bapak. Silakan Pak Ismail. Baik, terima kasih Pak Basuni. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Heru, di mana tadi Bapak Heru menanyakan itu masih banyak yang menyamakan antara pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Nah, kalau kita kaitkan dengan konsep dasar asesmen pelajaran, sebenarnya apa perbedaan dari ketiga tersebut? Nah, ketiga istilah ini itu memang sering digunakan secara bergantian. Padahal sebenarnya memiliki makna yang berbeda dan berada pada tahapan yang berbeda juga dalam proses penilaian. Yang pertama kita artikan dulu untuk pengukuran, yaitu tahap paling dasar, di mana proses memberikan angka terhadap hasil belajar siswa. Misalnya saja ada nilai 70, 80, ataupun 90. Pengukuran ini sifatnya kuantitatif dan belum memberikan makna yang mendalam. Jadi hanya sekedar angka. Lalu untuk yang asesmen adalah proses yang lebih luas, yaitu mengumpulkan berbagai informasi baik berupa angka maupun deskripsi, lalu menganalisisnya untuk memahami kemampuan siswa. Jadi di sini guru itu mulai melihat pola, kesulitan, dan perkembangan siswa. Nah, jadi tadi itu kan kalau ada nilai yang rendah, nanti disitulah guru itu berperan untuk menganalisisnya, di mana kekurangan dari siswa tersebut. Lalu yang untuk evaluasi ataupun tahap akhir, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan hasil asesmen. Misalnya, apakah siswa sudah tuntas, apakah perlu remedial, atau apakah strategi pembelajaran perlu dirubah. Nah, contoh kalau untuk dalam pembelajaran atau dalam kelas itu seorang siswa mendapat nilai 65 dalam ulangan matematika. Nah, ini disebut sebagai pengukuran. Kemudian guru menganalisis bahwa siswa tersebut sebenarnya paham konsep dasarnya, tetapi kesulitan dalam soal cerita. Nah, ini termasuk ke dalam asesmen. Lalu di akhirnya, guru memutuskan untuk memberikan pembelajaran tambahan khusus soal cerita. Nah, ini masuk ke dalam evaluasi. Jadi, bisa kita simpulkan, pengukuran itu hanya angka, asesmen memberi makna, dan evaluasi menghasilkan keputusan. Nah, mungkin itu dari saya, mungkin ada tambahan dari kawan-kawan. Saya persilakan. Oke, baik. Gimana Bapak Heru? Apakah sudah bisa diterima jawaban dari Bapak Ismail tadi? Baik. Terima kasih Pak Basuni. Sebentar, hari ini kita berapa orang yang presentasi ya, teman-temannya? Sebenarnya 2 Pak. Seharusnya 2 Pak. Tapi yang siap 1 atau 2? 2-nya pun siapa? Oh ya udah di skip dulu aja poinnya, nanti lanjut lagi kalau masih ada waktu untuk yang kedua. Itu aja ya, izin. Nah, saya tambahkan sedikit berkaitan dengan tadi yang kita diskusikan ya, apakah assessment of learning atau assessment for learning itu memang di konteksnya Indonesia itu adalah kita mendiskusikan tentang satu problem yang sampai hari ini pun tidak selesai, ya kan? Yaitu problem dinamika
kurikulum yang senantiasa naik turun ya kan, dengan berbagai metode dan teori-teori yang baru dan sebagainya, begitu ya. Tapi ada satu hal yang saya kira bisa menjadi inspirasi teman-teman, bahwa harusnya kita di lapangan bisa menggabungkan dua hal tersebut ya. Baik berkaitan dengan assessment of learning atau berkaitan dengan assessment for learning tersebut, sumatif formatif itu. Secara administratif mau nggak mau kita mengikuti pola yang diwajibkan dan diharuskan oleh negara. Dalam hal ini sekolah menengah dan dasar ya, dasar dan menengah. Kalau untuk di perguruan tinggi sebenarnya lebih fleksibel ya. Kaitannya birokrasi atau apa kita bilang mungkin aturan atau kebijakan berkaitan dengan perguruan tinggi, model assessment itu sangat-sangat fleksibel. Memang secara kasat mata ya kan, dan ini juga mungkin dikuatkan dengan penelitian-penelitian bahwasanya assessment for learning itu jauh lebih memberikan dampak pada kaitannya sama motivasi siswa tadi ya kan, kaitannya sama motivasi siswa tadi. Tapi ujung-ujungnya adalah kaitannya dengan birokrasi administratif yang kita lakukan. Nah, makanya ada teman-teman yang fokus di perguruan tinggi tidak ini. Kalau ada, kita bisa diskusi ya. Tapi untuk perguruan menengah dan dasar itu memang kaitannya adalah mungkin lebih dominan sumatif. Nah, maka untuk mengobati atau memberikan pelipur lara, nah proses assessment for learning-nya itu dikuatkan dengan pendekatan-pendekatan personal dan pendekatan psikologis ke siswa itu, gitu loh. Jadi meskipun lebih dominan sumatif, supaya motivasi dan daya intrinsik dan ekstrinsiknya siswa itu lebih stabil dan terus terjaga, maka teman-teman masuk kepada sisi lain ya. Sisi lainnya itu ya interaksi dengan siswa, komunikasi verbal dengan siswa, pemilihan kosakata, pemilihan waktu, itu jauh lebih untuk mendongkrak dan menjaga motivasi siswa tersebut, begitu ya. Karena memang kalau dilihat secara empiris, kita dulu belajar juga eranya era VOC kan gitu kan. Bapak Ibu yang sekarang mungkin, apalagi saya anak pesantren, model pembelajaran itu atau model evaluasi kan VOC banget begitu. Tapi alhamdulillah bisa sampai S3 begitu kan. Bisa sekarang teman-teman bisa jadi pengawas sekolah, teman-teman bisa menjadi leader di sekolah masing-masing. Itu kan hasil didikan 20 tahun yang lalu ketika kita mungkin dalam tanda kutip ya, pendidikan ala VOC begitu. Nah, kaitannya dengan tadi kita masuk ke teman-teman. Maka kalau bicara tadi ada pertanyaan dari siapa, mana evaluasi, mana monitoring, mana assessment, itu semuanya adalah satu instrumen yang memang dibutuhkan ya kan, baik di monitoring lebih kepada proses ya kan, kemudian assessment juga merupakan bagian dari proses ya kan, evaluasi itu adalah satu framing yang nanti membutuhkan sikap dan keputusan ya kan, maka ada lulus tidak lulus ya kan, baik tidak baik dan sebagainya, begitu teman-teman ya. Saya kira itu kita berada dalam satu labirin ya, labirin kurikulum yang besok pagi ganti menteri ya pasti ganti kurikulum begitu kan. Meskipun sekarang dikatakan deep learning itu bukan kurikulum baru ya kan, tapi pada dasarnya teman-teman di daerah mungkin di teman-teman di SD SMP juga kerepotan untuk menyusun penyesuaiannya kan gitu pastinya ya. Gitu teman-teman ya. Jadi kita masuknya adalah assessment for learning ya kan, itu juga satu kesatuan yang mungkin bisa terus kita berikan kepada siswa dengan sekarang kalau nggak salah ada istilahnya anak saya itu ada PH ya, ulangan harian ya. Jadi malah setiap bulan tuh ada ulangan harian namanya ya kalau nggak salah ya. Per tema begitu ya, tema selesai ada ulangan harian, ada semacam begitu kan? Iya, Pak. Jadi malah jadi rasa tegangnya itu jadi per bulan gitu. Yang biasanya dulu kita per catur bulan atau per semester gitu kan. Sekarang rasa tegangnya jadi per bulan begitu.
Jadi ala kulli hal maksudnya teman-teman itu hanya karena urusan tadi labirinnya adalah labirin kekuasaan ya kita ikutin prosesnya. Tapi untuk memotivasi siswa, menjaga mood siswa, menjaga daya dobrak belajar siswa, kita masuk sisi lain, ya kan? Kita sisipkan pendekatan penguatan personal kita sebagai seorang guru, sebagai seorang leader, termasuk juga sebagai seorang pimpinan ya. Dia harus pintar dan bisa membaca kondisional. Maka tadi disampaikan kalau nggak salah ya harus juga memperhatikan kondisi, ya kan, kondisi untuk melakukan assessment itu. Itu teman-teman ya, semuanya lanjut next ke kelompok kedua. Wallahu a'lam bishawab. Izin Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Baik, sebentar Pak Hakim, saya tutup dulu ya. Oke, baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan bisa diterima. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pantai Bu Ana tuh. Banyak mana Pak Hakim? Lemot ini. Memang lagi panas laptop saya. Pak Andre mungkin bisa dibantu share screen Pak Andre. Biar saya kirim filenya. Sebentar Bapak. Laptop sedang hang. Jadi, tinggal diperbesar. Diperbesar Pak Andre. Mantap dawa, film dah tu. Laptop saya nggak hang. Nah, Pak Andre? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dosen yang kami hormati, rekan-rekan mahasiswa S2 Pendas yang mudah-mudahan sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kami mencoba mempresentasikan presentasi tentang asesmen pembelajaran yang mana kami diberikan kami beranggotakan hanya 2 orang. Awalnya kami 3 orang, 4 orang, kemudian dipecah karena untuk mencukupkan di template materinya. Baik Pak Andre, next Pak Andre. Next Pak Andre. Baik, materinya kami hari ini tentang menganalisis berbagai pendekatan asesmen pembelajaran berdasarkan teori dan praktik terkini serta penerapannya dalam konteks pendidikan multidisipliner. Next Pak Andre.
Latar belakang, pendidikan di era globalisasi menghadapi tantangan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai konten pengetahuan, tetapi juga memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Pergeseran ini menuntut adanya perubahan fundamental dalam seluruh aspek sistem pendidikan, termasuk salah satu komponen paling krusial, yaitu asesmen pembelajaran. Asesmen tidak lagi dipandang sebagai alat untuk menghakimi hasil akhir belajar siswa. Asesmen of learning melainkan telah berevolusi menjadi bagian integral dari proses pembelajaran itu sendiri. Assessment for learning dan assessment as learning. Next, Pak Andriansa. Seiring dengan perkembangan teori belajar seperti konstruktivisme dan sosial kultural, pendekatan asesmen pun bergerak dari tes objektif yang terstandarisasi menuju metode yang lebih otentik dan kontekstual. Di sisi lain, kompleksitas masalah di dunia nyata seringkali tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu disiplin ilmu. Hal ini mendorong berkembangnya pendidikan multidisipliner yang mengintegrasikan berbagai sudut pandang keilmuan. Konsekuensinya, asesmen juga harus mampu mengukur kemampuan siswa dalam mensintesis pengetahuan dan keterampilan dari berbagai bidang secara terpadu. Oleh karena itu, menganalisis berbagai pendekatan asesmen berdasarkan teori dan praktik terkini, serta relevansinya dalam konteks pendidikan multidisipliner menjadi sebuah urgensi. Makalah ini akan mengupas tuntas konsep dasar, teori, praktik, serta penerapan asesmen dalam lingkungan belajar yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Pembahasan konsep dasar asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi bukti-bukti belajar siswa untuk membuat keputusan terkait peningkatan proses dan hasil pembelajaran. Penting untuk membedakannya dari konsep lain, pengukuran, asesmen, evaluasi seperti pembahasan kelompok pertama tadi. Mungkin ini kita karena kami berdua dalam satu kelompok, dalam pembuatan makalah dan PPT-nya juga kami berdua, maka untuk menyampaikan materi juga kami bagi berdua. Untuk Pak Andre kami persilakan. Terima kasih. Pak Andre, bisa dengarkan sumber suara? Pak Andre? Kalau tidak, saya lanjut, Pak Andre. Hah? Oke, saya lanjut. Udah, boleh. Sudah, silakan Pak Andre. Baik, saya akan melanjutkan teori asesmen pembelajaran. Perkembangan teori belajar turut mempengaruhi evolusi teori asesmen. Beberapa teori terkini yang sangat berpengaruh antara lain yaitu teori konstruktivisme dan asesmen. Teori konstruktivisme memandang bahwa siswa secara aktif membangun pengetahuannya sendiri. Asesmen dalam paradigma ini tidak lagi hanya mengukur kemampuan mengingat fakta, tetapi juga kemampuan siswa untuk mengaplikasikan, menganalisis, dan menciptakan. Asesmen berbasis kinerja, performance-based assessment, seperti proyek dan portofolio sangat relevan dengan teori ini. 2. Asesmen for learning. AFL adalah sebuah filosofi di mana asesmen menjadi alat utama untuk mempromosikan pembelajaran. Fokus utamanya adalah pada umpan balik atau feedback yang deskriptif dan konstruktif, yang membantu siswa memahami di mana posisi mereka, kemana tujuan mereka, dan bagaimana cara mencapainya. Ketiga, asesmen otentik atau authentic assessment. Pendekatan ini menuntut siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam situasi atau konteks yang menyerupai dunia nyata. Asesmen otentik menilai kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks dan bermakna. Bukan sekedar menjawab soal pilihan ganda, contohnya termasuk simulasi, studi kasus, presentasi, dan pembuatan produk. Yang keempat, self-regulated learning.
dan asesmen. Teori ini menekankan pentingnya siswa menjadi pembelajar yang mandiri. Asesmen harus dirancang untuk mendukung hal ini, misalnya melalui asesmen diri, kemudian asesmen teman sebaya. Melalui praktik ini, siswa belajar merefleksikan proses belajarnya dan menetapkan tujuan untuk perbaikan. Masih lanjut ya Pak Hakim ya? Tadi Pak Andre, lanjutkan. Konteks multidisipliner dalam asesmen pembelajaran. Pendidikan multidisipliner mengintegrasikan beberapa disiplin ilmu untuk mempelajari suatu topik atau memecahkan masalah. Asesmen dalam konteks ini memiliki tantangan dan strategi tersendiri. Adapun tantangannya adalah kompleksitas penilaian. Sulit untuk mengukur kontribusi setiap disiplin ilmu secara terpisah dalam sebuah proyek integrasi. Kolaborasi guru membutuhkan koordinasi dan kalibrasi yang erat antar guru dan disiplin ilmu yang berbeda untuk merancang dan menilai tugas. Validitas dan reliabilitas. Memastikan bahwa asesmen yang dirancang benar-benar mengukur kompetensi lintas disiplin yang dituju secara adil dan konsisten. Strategi implementasi. Satu, asesmen berbasis proyek atau project based assessment. Ini adalah pendekatan yang paling umum. Siswa diberi proyek kompleks yang menuntut mereka untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dari berbagai mata pelajaran. Contoh, proyek membangun model kota berkelanjutan yang mengintegrasikan sains, ekologi, energi terbarukan. Misalkan matematika, skala anggaran, untuk IPS, tata kota, kebijakan publik, dan bahasa, presentasi, laporan. 2. Rubrik terintegrasi. Mengembangkan satu rubrik penilaian yang mencakup kriteria dari semua disiplin ilmu yang terlibat. Misalnya, dalam proyek di atas, rubrik bisa memiliki kriteria untuk akurasi ilmiah, kelayakan matematis, analisis sosial, dan efektivitas komunikasi. 3. Studi kasus. Memberikan siswa sebuah studi kasus dunia nyata yang kompleks dan meminta mereka menganalisisnya dari berbagai perspektif disiplin ilmu. 4. Portofolio tematik. Siswa mengumpulkan artefak-artefak pembelajaran yang berkaitan dengan sebuah tema besar, misalnya air dan kehidupan, yang menunjukkan pemahaman mereka dari sudut pandang biologi, kimia, sejarah, dan seni. Penerapan asesmen multidisipliner tidak hanya mengukur penguasaan konten, tetapi juga secara efektif menilai keterampilan tingkat tinggi seperti sintesis, pemecahan masalah, dan pemikiran sistemik. Kesimpulan, asesmen pembelajaran telah mengalami transformasi signifikan, bergeser dari sekedar alat ukur hasil akhir menjadi komponen integral yang mendorong proses pembelajaran. Konsep dasar seperti asesmen formatif, sumatif, dan diagnostik menjadi landasan bagi praktik yang lebih maju. Didorong oleh teori-teori terkini seperti konstruktivisme, asesmen for learning, asesmen otentik, praktik asesmen modern, kini lebih berfokus pada tugas-tugas yang bermakna, kontekstual, dan berorientasi pada pengembangan keterampilan abad ke-21. Praktik efektif seperti penggunaan portofolio, penilaian kinerja, rubrik, dan umpan balik konstruktif terbukti mampu meningkatkan keterlibatan dan kemandirian siswa. Dalam konteks pendirian multidisipliner, pendekatan asesmen menjadi lebih kompleks namun juga lebih kaya. Melalui strategi seperti asesmen berbasis proyek dan rubrik terintegrasi, guru dapat mengukur kemampuan siswa untuk mensintesis pengetahuan dari berbagai bidang, sebuah kompetensi yang sangat krusial di dunia modern. Pada akhirnya, asesmen yang efektif adalah asesmen yang tidak hanya memberikan informasi tentang apa yang siswa ketahui, tetapi juga memberdayakan mereka untuk menjadi pembelajar yang lebih baik dan mampu menerapkan pengetahuannya untuk memecahkan masalah-masalah kompleks di dunia nyata. Sekian, terima kasih. Lanjut kembali ke Pak Hakim. Pak Andreasah, terima kasih atas dibantunya paparan karena ini dua. Jadi
Bagaimana ini Pak dosen? Apakah kita buka sesi pertanyaan atau bagaimana? Mohon arahannya. Makasih. Izin Pak Hakim. Ah, Pak Hakim. ya. Boleh 1-2 nggak apa-apa sebelum kita sudahi. Monggo. Pak Hakim. Ya, iya Pak Mus. Materi Pak Hakim tidak sesuai RPS lah kayaknya itu. Kami ikut RPS tuh Pak. RPS yang diberikan justru kami panduannya lewat RPS itu Pak. Itu masih kelompok 1 materi yang itu rentetan kelompok 1. Pak Hakim tuh pakai yang ada CP-nya di atas yang 10 tuh kali Pak Hakim. Bukan Iya, yang bawah. Sebentar. Bentar kami buka dulu Pak. Bagaimana Pak Andri itu? Kemarin? Makanya tadi saya konfirmasi ke Pak Mos tadi, sama ndak takutnya salah segitu wah. Kalau tak salah kelompok 2 itu validitas siapa? Kami ikut. Seandainya yang dipresentasikan ini ya, kalau saya sih kalau memang harus diganti, tinggal tergantung Bapak dosen gimana baiknya saya ikut saja. Kami dengan Pak Andriansyah manut mau gimana kalau seandainya ini merupakan murni kurang telitinya kami dalam melihat RPS. Tapi kemarin kami lebih fokusnya ke sini Pak Andri ya, karena kemarin nah itu. Jadi tinggal gimana ini? Saya ngikut ini Pak. Pak Wo. Oke teman-teman ya. Iya Pak. Karena kita 2 kali tertunda ya, tertunda maksudnya tuh untuk pembahasan kita jadi kadang nggak sesuai. Jadi gini, kita putihkan bahwa tapi untuk pekan depan, sebentar, coba di close Mas, di close slide-nya. Oke. Tolong di close, udah. Andre, stop share Pak. Ya, di stop share aja. Sebentar. Ya, sebentar. Kita nggak aman tuh, belum. Udah di close. Coba di close dulu. Ya, oke, sip ya. Jadi nanti tolong diverifikasi ulang ya. Mulai pekan depan tuh kan kita sudah pekan kelima ya. Nah, nanti skemanya kelompok inti itu adalah kelompok kelima. Tapi untuk saya pengambilan nilai dan rekam bahwa semua sudah presentasi, maka untuk kelompok 3 dan 4 tetap presentasi, tapi paralel gitu loh. Nanti kita fokusnya di kelompok 5, maka sesuaikan teman-teman dengan kelompok 5. Sorry, pekan kelima ya. Pekan kelima di RPS itu berarti sebentar kita buka dulu sebentar ya. Mohon izin lewat sedikit nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ya Pak. Ya, Pak. Oke, saya buka dulu RPS-nya. Oke. Oke, saya ulangi lagi ya. Pertama, yang paling penting adalah silahkan kelompok 1, berarti ada di pekan 1, pekan 2, pekan 3, dan pekan 4, ya kan? Tolong perbaiki makalahnya sesuaikan dengan template. Itu poin pertama dulu. Oke, clear sampai sini ya. Jadi, kelompok 1, tolong Pak Mustahidi bisa tulis di grup ya, supaya terdokumentasi. Jadi kalau verbal begini kadang kan lupa ya. Jadi kelompok 1, 2, 3, dan 4, karena sudah anggaplah pekan ini tuh harusnya pekan keempat, maka teman-teman perbaiki di makalahnya, sesuaikan dengan template. Oke.
Yang belum presentasi berarti kan kelompok 3 dan 4. Maka pekan depan tetap presentasi, tapi kita baca secara cepat karena sifatnya untuk review. Boleh kita baca secara review, gitu kan? Nah, nanti kelompok 5 tetap presentasi. Jadi pekan depan tuh 3 kelompok yang presentasi, termasuk nanti saya juga akan di 4 ke 5 itu akan lebih banyak begitu bicara tentang di pekan itu, karena itu hampir beririsan ya. RPS di pekan 4, pekan 5 tuh hampir beririsan termasuk pekan ketiga gitu loh. Jadi bisa diparalelkan secara cepat begitu. Tapi yang paling penting juga adalah pastikan tolong artikelnya sesuai template. Bahkan kalau dibuat judul atau tema yang relevan pun boleh. Jadi misalkan temanya konsep dasar asesmen pembelajaran. Kalau dibuat judul dalam artikel kan kurang kuat, maka misalkan dibuat model asesmen pembelajaran atau model dasar asesmen pembelajaran, ya kan, untuk meningkatkan motivasi siswa begitu. Itu boleh juga dibuat begitu. Itu teman-teman ya, clear ya. Berarti untuk kelompok ini 2, 3, 4, kita kan besok jadi masuk ke pekan kelima. Ya, sudah masuk ke pekan kelima kita. Gitu ya, teman-teman ya. Iya, Pak. Pak, untuk yang nomor 4 dan 5 itu memang sama kah, Pak? Ya, maka tadi saya bilang kan ini beririsan. Maka boleh teman-teman membuat tema atau subtemanya itu, ya kan, di zoom in pun boleh begitu loh. Di zoom in boleh. Jadi gini loh, tema dan subtema ini kan sifatnya kayak rumah besar gitu. Boleh teman-teman lebih spesifik lagi, atau yang punya ide untuk menulis tesis boleh juga disampaikan di situ ketika berkaitan dengan tema ini. Begitu loh. Gitu ya. Clear ya teman-teman ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Pak Mustaidi boleh rekapnya boleh Iya, di-share Pak. di grup sebagai pengingat teman-teman. Begitu boleh juga. Iya, Pak. Izin Clear Pak, ya? izin Pak, berarti konfirmasi Pak. Ya. Berarti untuk kami yang saat ini keliru, khususnya kami kelompok 2 hari ini, saya dan Pak Andriansyah, itu berarti nanti ngerubah sesuai materi di template dan menyesuaikan template yang Bapak bagikan itu Pak ya. Ya, betul Konfirmasi. ya. Boleh. Pak, terima. Boleh Berarti juga tidak. bonusnya presentasi tapi sambil mimpi ya. Terima kasih Pak, makasih banyak Ya. Pak. Oke, gitu ya. Untuk kelanjutannya, Oke, cukup ya teman-teman ya. tutup Pak ya. Ya, tutup ya. Monggo. Izinkan kami menutup dulu. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman. Terima kasih juga udah mengingatkan rekan-rekan sekalian atas kekeliruan dan kesilapan kami. Sekali lagi kembali kami hanya manusia biasa yang tak luput dari hilap dan salah lalai. Terima kasih Pak Dias, Pak Mustaidi dan teman-teman yang lain. Ini merupakan hilap kami. Inilah kita saling mengingatkan di sini. Hal-hal yang baik tidak datang dengan sendirinya. Bahkan dari teman-teman semua dapat hal-hal baik. Terima kasih sekali. Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang kurang maka datang dari kami berdua dan Pak Andriansyah hari ini presentasi. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman semuanya ya, luar biasa ya, 2 kelompok sangat sangat luar biasa sekali ya. Yang penting menyiapkannya ya, menyiapkannya. Kenapa saya pertegas, kenapa saya mau makalahnya itu seperti jurnal, karena memang nanti akan kita cek di referensinya. Itu bagian dari menjaga validitas kan, itu kan di review ya. Tadi kita diskusi tentang review kan. Harus valid itu ya di review ya, cara mereviewnya ya teman-teman semuanya, dan mohon berkenan di share-nya bisa jauh-jauh hari supaya benar-benar teman-teman juga bisa merasakan mereview ya. Teman-teman sejauh ini kan sudah saya kira sangat expert ya di bidangnya, dan apalagi kalau banyak yang ASN tuh negara tuh memiliki instrumen yang kuat untuk menjadikan pendidikan itu pendidikan yang berkualitas pastinya ya kan.
ada pelatihan, ada training, ada workshop, wah macam-macam, apalagi sudah bulan November, banyak Desember, kata itu menghabiskan dana kan luar biasa ya untuk proses kayak gini-gini. Sekali lagi teman-teman ya, kita apresiasi semuanya, dan jangan lupa berdoa supaya tetap bahagia dan ada sakinah dalam diri kita ya, supaya Allah datangkan ilham untuk diri kita semuanya. Kita tutup dengan surat Al-Asr ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa tawassaw. Oke teman-teman semuanya, insyaallah hari Sabtu depan kita temu lagi ya, dan pastikan semuanya memberikan yang terbaik sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.